Pak, permisi Pak, mau tanya. Ya, Itu yang Google Form itu kok itu pemberitahuannya sudah mengisi ya Pak ya? Belum bisa oh, itu diklik lagi Pak. Google Form. Iya, untuk presensinya. Diedit tanggalnya. Iya, diedit Pak. Oh, oke, sebentar ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, sebentar. Ini program studi tanggal. Oh, sebentar. Ini kalau view form sebetulnya yang ini, yang tadi yang mana saya? Oke. Stop sharing dulu. Coba, dicoba lagi. Oke. Kita menanggapi juga Pak. Belum Oh, bisa Pak. belum bisa ya? Iya Pak. Oh, bentar. Aneh sekali nih. Kalau saya klik yang ini. Kalau di tempat saya bisa saya isi. Oke, tidak apa-apa lah. Nanti kita bereskan berikutnya. Sekarang kita mulai saja dulu. Oke. Oke, layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Ya, oke. Kelihatan, Siap. Pak. Jadi hari ini kita akan mulai topik bahasan 6 sebenarnya. Tapi bagian dari topik bahasan 6 itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membantu kita, membantu para pendidik dan calon pendidik untuk memahami kebutuhan peserta didik. Jadi itu tujuan utama topik bahasan yang ke-6. Ini internet masih muter-muter saja ini. Oke. Jadi untuk memahami kebutuhan peserta didik, kita memerlukan basis teori ya, kurang lebih begitu. Jadi teori yang kita jadikan acuan utama dalam hal ini adalah teori perkembangan manusia. Oke. Ada berapa? 4 teori utama yang akan kita pelajari, kita bahas dalam memahami perkembangan manusia. Yaitu pertama kita akan masuk dalam teori perkembangan psikososial yang dirumuskan oleh Erik Erikson. Ini yang saya kira yang sangat terkenal dalam konteks psikologi perkembangan. Kemudian selain itu kita akan lihat juga perkembangan kognitif atau kemampuan otak kita dari usia paling rendah 0 tahun sampai kita tumbuh dewasa. Berikutnya adalah perkembangan moral.
yang dirumuskan oleh Lawrence Kohlberg. Kemudian dilanjutkan dengan ego development theory atau teori perkembangan ego. Kalau kita sudah memahami bagian 3 teori pertama itu, bagian teori yang keempat ini sebetulnya relatif lebih mudah kita pahami karena banyak konsep yang sama. Itu jadi teori yang akan kita pelajari hari ini untuk mendasari kita memahami kebutuhan siswa atau peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, tapi untuk teman-teman terutama fokusnya adalah ke jenjang pendidikan menengah ya nanti. Tapi ada kemungkinan juga nanti teman-teman mendapat pekerjaan di jenjang pendidikan dasar. Jadi karena pendidik itu bisa saja ditempatkan di jenjang manapun. Oke, kita mulai dengan tahap-tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Jadi dia merumuskan 8 tahap yang dideskripsikan sebagai krisis atau proses mempelajari kemampuan pada setiap tahap itu. Jadi untuk kita ambil contoh yang pertama itu trust versus mistrust. Artinya membangun kemampuan mempercayai diri dan mempercayai orang lain. Kalau dia tidak berhasil, maka dia akan menjadi orang yang tidak mempercayai diri sendiri dan atau sukar mempercayai diri sendiri, sukar mempercayai orang lain. Jadi yang bagian kiri itu trust versus mistrust. Jadi dalam tahap itu kemampuan yang psikososial yang dikembangkan, yang menjadi fokus utama adalah mengembangkan kemampuan mempercayai diri dan kalau gagal berarti dia akan sukar mempercayai diri. Artinya begini, ini terjadi pada usia yang sangat ketika kita masih kanak-kanak, masih menyusu, masih sangat bergantung pada orang tua kita, terutama ibu. Jadi trust mistrust itu tadi terjadi pada sekitar 1 tahun pertama, ya. Jadi pada usia ini kalau lingkungan kita, terutama hubungan dengan ibu, ayah, dan saudara-saudara kita itu menimbulkan rasa aman, maka dalam diri kita sebagai bayi usia 1 tahun itu akan terbentuk perasaan aman, terlindungi. Jadi kalau kita menangis ketika anak-anak, itu artinya kita mempunyai kebutuhan dan mengungkapkan kebutuhan. Kalau lingkungan kita memberi perhatian atau memenuhi kebutuhan itu dengan menggendong, dengan memeluk. Kalau menangis, bayi itu kalau menangis artinya bisa macam-macam, mungkin lapar, mungkin tidak nyaman karena ngompol atau berak di celana, atau jadi kebutuhan-kebutuhan bayi yang diungkapkan lewat tangisan itu perlu dipenuhi secara sehat, wajar, tepat waktu, sehingga dalam diri bayi itu timbul perasaan aman. Percaya bahwa lingkungan saya itu lingkungan yang aman, bisa dipercaya, gitu ya. Nah, kalau lingkungan saya itu kurang memberi perhatian atau tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi itu pada umur 1 tahun, misalnya jarang memeluk, kalau menangis dibiarkan saja sampai berjam-jam, itu ya, misalnya itu akan menimbulkan perasaan tidak aman di dalam diri anak usia 1 tahun ini. Jadi perasaan tidak aman itu yang direkam oleh otak dan itu akan bertahan lama, bahkan sampai dewasa itu akan terbawa. Jadi di dalam dirinya itu meskipun belum bisa mengkomunikasikan secara verbal, tapi perasaan dan aman atau tidak aman itu sudah ada di dalam memori si anak ini. Sehingga kalau kebutuhan rasa aman itu tidak terpenuhi, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang
mencurigai lingkungan, merasa takut dengan lingkungan, cemas, khawatir dengan apa-apa saja yang akan berlaku, akan terjadi, dan mengancam, merasa terancam. Itu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau tugas pendidik dalam hal ini yaitu ibu dan ayah dan saudara-saudaranya, kakaknya yang karena usia masih kecil, itu adalah menciptakan rasa aman. Memenuhi kebutuhan si bayi ini sehingga dia merasa terlindungi dan aman. Itu yang lingkungan yang sehat. Yang tahun kedua, istilah yang dipakai adalah otonomi versus keraguan, doubt. Jadi pada tahap ini bayi umur 2 tahun ini dalam 2 tahun kedua ini dia akan mulai mengembangkan kontrol diri dan perasaan mampu. Jadi karena bayi dalam tahun kedua dia mungkin sudah mulai bisa memegang kalau diberi mainan dia sudah akan merespon mainan-mainan yang diletakkan di dekat tempat dia berbaring. Kemudian kalau makan misalnya, mungkin dia sudah mulai mencoba pegang sendok atau pegang makanan dimasukkan ke mulut begitu ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa dia sudah mulai ada kehendak untuk mengontrol dan mengembangkan perasaan mampu. Gitu ya. Jadi lingkungan di mana bayi usia tahun kedua ini berada perlu diciptakan supaya bayi itu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Misalnya diberi mainan-mainan di sekitarnya sehingga dia akan aktif. Gitu ya. Aktif dalam permainan, memakai alat-alat mainan yang sesuai untuk bayi. Misalnya mainan-mainan lunak yang bisa dipegang, ada suaranya, kemudian bisa digigit. Itu akan mengembangkan rasa mampu. Nah, kalau tidak ada rangsangan-rangsangan berupa mainan atau lingkungan yang tidak membuat dia mencoba melakukan sesuatu, maka dia akan timbul perasaan ragu. Perasaan mampu itu tidak tumbuh. Jadi pasif gitu ya. Karena tidak ada rangsangan-rangsangan di luar diri yang membuat dia mencoba sesuatu. Itu. Kemudian perasaan lain yang timbul adalah juga rasa malu. Karena ini berkaitan dengan ketidakmampuan ya. Perasaan-perasaan ini tumbuh pada usia tahun yang kedua. Meskipun karena soal komunikasi, bahasa itu pada tahun kedua mungkin baru mulai tumbuh sedikit demi sedikit ya, bisa menyebut satu kata apa mungkin atau mulai bersuara gitu ya. Maka teori ini pada teori yang merumuskan perkembangan bagian awal itu bisa dikatakan sebagai bukan asumsi ya istilahnya, apa istilahnya? Spekulasi. Jadi ini adalah spekulasi berdasarkan pengamatan atas perilaku-perilaku bayi ya. Kemudian tahun yang ketiga, kemampuan yang dikembangkan adalah inisiatif, dan kalau gagal dia akan mengembangkan perasaan negatif yaitu rasa bersalah, guilt, perasaan bersalah. Jadi pada tahun kedua dia sudah mulai punya kontrol diri dan rasa mampu melakukan sesuatu. Kalau rangsangan lingkungan itu disediakan terus-menerus, dilanjutkan, maka dia akan punya inisiatif. Jadi perasaan mampu itu bertransformasi menjadi inisiatif. Dia punya keinginan lebih besar untuk
bertindak. Usia ini kan bayi sudah berjalan ya, berjalan mulai lari-lari gitu ya. Jadi dia akan berinisiatif untuk melakukan banyak hal, eksplorasi, menyentuh barang-barang yang ada di sekitarnya, mencoba ini, mencoba itu. Jadi situasi lingkungan bayi usia 3-5 itu perlu diciptakan untuk memberi ruang atau kesempatan pada bayi itu untuk berinisiatif. Tidak dilarang, terlalu banyak larangan ya. Karena kadang-kadang kan kita misalnya kalau usia ini sudah bisa mulai coret-coret ya, kalau pegang sesuatu di dinding, anak yang punya anak kecil itu biasanya dinding rumahnya mungkin akan kotor coret-coretan, karena ini bagian dari kegiatan anak ini untuk mengembangkan inisiatif. Nah, jadi lingkungan orang tua, keluarga perlu memfasilitasi supaya inisiatif ini dikembangkan. Nah, kalau tidak cukup rangsangan lingkungan atau kesempatan di lingkungan itu yang menyediakan kesempatan berinisiatif, bereksplorasi itu, maka akan timbul perasaan tidak mampu, inadequacy dalam bahasa Inggris ya. Itu rasa kurang mampu dan rasa bersalah. Kalau dilarang ini tidak boleh itu, tidak boleh ini dan itu, maka dalam otak, dalam memori anak usia ini, dia akan memahami tindakan-tindakan yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang salah, tidak boleh. Jadi rasa bersalah. Ya. Jadi selain rasa bersalah juga rasa kurang mampu. Dirinya merasa saya tidak cukup, merasa diri kurang, gitu ya. Ini sangat erat kaitannya dengan rasa percaya diri yang rendah. Jadi kepercayaan diri yang rendah itu yang kita rasakan ketika kita sudah dewasa itu, dengan perkataan lain bisa dikatakan, bisa ekspresi lain dari rasa kurang percaya diri itu adalah sense of inadequacy, atau rasa kurang mencukupi. Apa yang saya punya itu tidak selalu rasa tidak cukup, tidak puas. Itu usia 3-5 tahun. Kemudian usia 6 sampai masa puber, mungkin sekitar 12-13 tahun begitu. Yang dikembangkan pada tahap ini adalah rasa rajin ya, kerajinan. Industrious itu rajin, terlibat dalam tugas-tugas atau tanggung jawab yang diberikan pada anak usia 6 tahun sampai 7 tahun. Dalam kebanyakan tugas-tugasnya berkaitan dengan tugas sekolah, dengan tugas rumah, kalau ada kadang-kadang keluarga juga memberi sedikit-sedikit tugas rumah begitu, sampai masa puber. Nah, kalau dia lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu memberikan rangsangan dan proses belajar tugas-tugas yang tepat, sesuai, cukup, maka anak usia ini akan mengembangkan kemampuan rajin, tanggung jawab, melakukan sesuatu untuk dirinya dan juga untuk orang di sekitarnya. Nah, sementara kalau tugas-tugas itu tidak dilakukan atau tidak diberikan, karena kemampuan yang dikembangkan dalam diri anak itu menjadi tidak maksimal, maka kebalikan dari situasi itu, anak usia ini akan mengembangkan rasa rendah diri atau inferiority. Jadi merasa tidak mampu, merasa inferior, merasa kurang dibandingkan orang lain di sekitarnya. Jadi tugas-tugas yang ada di sekolah yang sebagai guru, yang guru memberikan PR dengan tugas-tugas rumah, lalu orang tua memberikan tugas-tugas di rumah, memberi sedikit-sedikit tanggung jawab. Itu adalah lingkungan belajar yang membangun kemampuan yang disebut sebagai industrious ini dalam bahasa Inggris, atau kerajinan, tanggung jawab. Oke, setelah usia itu maka masuk masa transisi,
yaitu masa remaja. Saya kira ini sangat akrab di telinga teman-teman. Masa remaja itu digambarkan sebagai masa yang penuh gejolak begitu biasanya. Nah, pada waktu ini adalah pembentukan identitas. Jadi dia sudah kemampuan memahami dirinya sudah lebih kompleks dari usia-usia sebelumnya. Jadi dia sudah mulai bertanya-tanya dan mencoba memastikan saya ini orang yang seperti apa. Identitas saya sebagai remaja itu orang yang seperti apa. Apakah saya laki-laki, perempuan, itu sudah jelas, atau ada kasus-kasus tertentu yang mengalami ketidakjelasan identitas gender, misalnya. Berkaitan dengan perasaan ketertarikan pada lawan jenis, atau ketertarikan pada sesama jenis, misalnya, itu termasuk konflik identitas yang dialami oleh individu. Ketika kita SMP sampai SMA, mungkin awal masuk perguruan tinggi itu ya, kita ada pada tahap ini. Jadi kita mulai mengembangkan konsep diri yang lebih kompleks, unik, dan menyatu sebagai seorang individu. Apa saja kemampuan-kemampuan yang saya punyai? Apa saja yang saya sukai, apa yang ingin saya capai. Itu semua adalah bagian dari identitas. Termasuk juga identitas etnis, identitas suku, ras, agama, dan semua elemen yang diciptakan oleh lingkungan sosial kita itu mengumpul jadi satu membentuk identitas diri manusia. Nah, pada masa remaja ini dengan kemampuan berpikir yang sudah lebih kompleks, kita akan menyerap semua unsur identitas itu dalam diri kita. Lalu kalau dia berhasil, dia akan menerima identitas itu dan merasa nyaman dengan dirinya. Sementara yang mengalami kegagalan, dia akan mengalami kebingungan, konflik di dalam diri tentang siapa saya ini. Apa yang membentuk diri saya. Tapi proses keberhasilan membentuk identitas ini juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas. Ada saja kalau individu ini bertumbuh di dalam lingkungan yang katakanlah mengalami konflik serius soal agamanya misalnya, dalam lingkungan yang minoritas, dia menjadi minoritas di lingkungan sosialnya misalnya, sehingga dia akan mengalami pengalaman yang berbeda dalam pembentukan identitas dengan orang yang menjadi bagian dari mayoritas. Itu salah satu contoh. Jadi identitas itu sebetulnya satu yang kompleks. Jadi kalau teman-teman nanti saya tambahkan sedikit di bagian akhir presentasi ini, link untuk teman-teman memahami istilah yang sangat terkenal sejak beberapa, mungkin 30 tahun lalu, intersectionality. Jadi intersection, simpangan. Jadi identitas kita itu dibentuk oleh berbagai elemen dalam diri. Ras, agama, fisik kita, disability termasuk kecacatan atau kenormalan, gender, dan macam-macam. Itu membentuk identitas kita. Ya, jadi itu adalah teori intersectionality ini terutama dipakai untuk memahami individu yang mengalami masalah dalam identitas, atau dia mengalami oppression, tekanan dalam sosial, orang yang biasanya orang yang dalam posisi minoritas, misalnya kalau di Amerika
perempuan kulit hitam usia lanjut misalnya. Jadi itu punya identitas dan pengalaman penindasan yang berbeda dari orang yang misalnya usia muda, kulit putih, berpendidikan, status sosial ekonominya menengah atas misalnya. Itu bagian dari identitas. Ya, ini adalah tahap transisi. Tahap berikutnya ketika kita mulai masuk masa dewasa dibagi menjadi 3 lagi. Dewasa awal, dewasa tengah, dan akhirnya lanjut usia, manula. Pada usia, mungkin sekarang teman-teman saya kira ada pada tahap dewasa muda. Ya. Tugas perkembangan pada tahap dewasa muda ini adalah mengembangkan intimacy atau mengembangkan hubungan intim dengan lingkungan, atau secara lebih spesifik hubungan intim dengan pasangan atau calon pasangan. Jadi pada tahap ini hasil kematangan yang diharapkan adalah kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain, atau lebih spesifik kemampuan menjalin relasi cinta dengan pasangan. Ini terjadi pada tahap ini. Jadi berkomitmen, setia, itu adalah bagian dari kematangan pada tahap ini. Nah, kalau individu pada tahap ini mengalami masalah dalam perkembangan, maka dia akan menjadi tidak mampu membentuk hubungan afeksi atau membentuk hubungan yang dekat, hubungan mencintai yang sehat. Jadi misalnya ketakutan menjalin relasi cinta dengan orang lain, dengan pasangan itu misalnya, itu adalah indikasi masalah pada tahap proses membangun intimasi. Artinya dia, kalau situasi itu dialami, mungkin dia akan merasa terisolasi. Jadi pada tahap ini kalau berhasil dia akan membangun kemampuan menjalin hubungan intim, kalau gagal dia akan masuk dalam situasi terisolasi. Itu ya. Kemudian tahap berikutnya, tahap dewasa tengah. Nah, biasanya tahap dewasa tengah secara umum ini orang sudah mulai sudah berpasangan secara resmi, sudah mungkin menikah, atau kalau di negara-negara atau tempat-tempat lain yang menerima kohabitasi tanpa menikah, itu juga berhubungan secara konstan, setia, dan berkepanjangan. Itu bagian dari praktek yang diterima di lingkungan tertentu, misalnya negara-negara barat. Tapi di negara-negara timur dan kebanyakan negara masih menuntut institusi perkawinan, ya. Nah, pada tahap berikutnya, ketika sudah melewati membangun institusi hubungan bersama itu, dia akan meneruskan perkembangannya dengan mengembangkan generativity. Itu perkataan lainnya adalah menjadi anggota masyarakat yang produktif. Berfungsi dalam keluarga, berfungsi dalam masyarakat secara umum, menjadi anggota masyarakat yang sehat. Berkontribusi pada lingkungan. Ya, sementara kalau individu ini mengalami kegagalan, dia akan menjadi anggota masyarakat yang mengisolasi diri, tidak berperan dalam masyarakat. Dia lebih mementingkan diri sendiri, fokusnya pada diri sendiri, gitu ya. Sementara anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dia tidak hanya mengurusi diri sendiri, tapi dia menyumbang dalam hal-hal yang dia bisa lakukan dalam masyarakat, dalam dunia kerjanya. Jadi dia akan menjadi produktif di tempat kerja. Sementara yang gagal tidak produktif di tempat kerja. Produktif di masyarakat, tidak produktif di masyarakat, itu ya. Kemudian yang bagian tahap terakhir, usia lanjut,
mungkin sekitar 60 tahun ke atas biasanya, dikategorikan sebagai usia lanjut. Ini tahap yang dicapai atau diproses adalah membangun integritas diri. Kalau dia berhasil, maka dia akan menjadi pribadi yang berintegritas, punya rasa kepuasan diri, bahagia dengan keadaannya, menerima kenyataan, kegagalan, dan keberhasilan, dan merasa puas. Jadi tidak semestinya kegagalan di masa lalu dan sekarang itu direspon dengan kekecewaan ya. Tapi orang yang mengembangkan integritas, dia akan bisa menerima keberhasilan dan kegagalan, tetapi tetap merasa puas, merasa bahagia, merasa batinnya penuh gitu ya. Dan pada akhirnya dia akan siap untuk menghadapi kematian. Nah, sementara usia lanjut yang gagal, dia akan ada dalam situasi keputusasaan, kekecewaan, tidak puas, tidak bahagia, gitu ya. Menjadi orang tua yang rewel, misalnya dalam bahasa yang gampang kita pahami. Sukar, menjadi orang yang sulit, menjadi orang yang menyesal, selalu negatif. Jadi mungkin menjadi depresi begitu ya. Ini adalah tahap perkembangan akhir. Jadi dia pun tidak akan siap menghadapi kematian. Tidak bahagia. Ya. Nah, ini adalah tahap perkembangan manusia menurut Erikson. Oke, teman-teman nanti akan mungkin ada dalam memberi perhatian lebih banyak pada tahap adolescence atau remaja dan 6 tahun sampai puberti itu. SMP kan dekat-dekat dengan itu area ini. Industrious inferiority, mengembangkan identitas dan menghindari atau mencegah terjadinya kebingungan, masalah konflik identitas. Oke, ini adalah teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Nah, sebelum saya lanjutkan ke teori perkembangan berikutnya, saya stop sharing dulu. Kita coba kalau teman-teman ada pertanyaan. Oh, layar digambar kurang jelas ya. Oke, teman-teman ya, tadi yang file yang saya bagi sudah bisa diakses atau belum? Pak, kalau di chat room tidak ada Pak yang file Tidak ada, yang ya? Iya. Oke, saya coba bagi lagi sebentar. Kenapa tidak muncul ya? Ini saya bagi ke everyone, kepada semua loh. Sekarang, Kalau sekarang, gabung kemudian berarti dia tidak muncul di chat kalau gabungnya kemudian. oh, oke, sekarang sudah ada 43 orang di sini. Coba di chat terakhir ini saya letakkan lagi. Sudah bisa dilihat. Belum muncul Pak. Aneh sekali. Mungkin teman-teman yang bisa saling share di grup WA, coba mungkin bisa diakses dari situ. Oke, ada pertanyaan tentang teori perkembangan manusia menurut Erikson? Setelah mendengar kriteria perkembangan yang berhasil dan kegagalan itu, apa refleksi teman-teman? Perasaan apa yang timbul dalam diri teman-teman sekarang? Sambil dipakai untuk bercermin ya, supaya kita memahami lebih dalam. Kira-kira pada saat ini saya sudah, kalau saya mau menilai diri sendiri 1 sampai 10 misalnya pada tahap ini, saya bisa memberi skor berapa untuk saya misalnya. 1 rendah, 10 yang paling tinggi. Secara subjektif menurut diri teman-teman sendiri.
Ada? Coba Mbak Veronica Intan. Ya, Pak. Ya. Kalau menilai diri sendiri, tahap ini kan berarti umur berapa sekarang? Dalam Umur 19. 19. Oke, Ya. berarti dalam antara adolescence menjelang dewasa muda. Jadi kita menggambarkan refleksi sendiri gitu, Pak. Ya, kalau setelah mendengar penjelasan saya, itu fokus pada tahap Anda sekarang, kan pembentukan identitas, ya, identitas versus confusion, kebingungan. Kebingungan itu artinya ya, saya tidak tahu identitas saya ini. Belum begitu yakin dengan identitas saya. Ya, kalau saya sih belum begitu yakin dengan identitas saya. Saya kan remaja ini berkembang terus pemikiran kita, jadi masih belum stabil gitu, Pak. Gitu. Oke, belum stabil. Oke. Oke, baik. Dalam proses membentuk identitas diri, kan 19 masih awal saya kira ya. 18, 16, 17 gitu. Oke. Tapi bukan awal, tapi sudah menjelang remaja akhir, sorry. Kalau sekarang coba kita lihat pengalaman ketika sekolah menengah dulu ya. Sekolah menengah. Itu kalau lihat teorinya Erikson, sekolah menengah itu ya sebetulnya masih dekat dengan, membandingkan sekarang ketika sudah mahasiswa dengan ketika sekolah menengah dulu. Kalau mau memberi skor diri sendiri, dulu skornya berapa, sekarang skornya berapa? Dari soal perasaan terhadap identitas diri itu. Ini subjektif ya. Jadi tidak bisa benar dan salah karena penilaian diri sendiri terhadap diri sendiri kan. Oke, saya lanjutkan ke teori berikutnya, yaitu saya sharing lagi sekarang screen-nya. Setelah Erikson, kita lihat teorinya Jean Piaget. Dia orang Prancis, ahli atau pionir dalam teori perkembangan kognitif atau kemampuan otak kita, kemampuan berpikir. Ya. Dia membagi beberapa tahap perkembangan kognitif. Yang pertama disebut sebagai sensori motor. Ini terjadi pada waktu kita berusia 0 sampai 2 tahun. Jadi pada usia ini kemampuan berpikir dan otak kita berkembang melalui rangsangan-rangsangan yang diterima panca indera. Panca indera, kulit atau sentuhan, pendengaran, bau, penglihatan, dan semua indera kita itu. Jadi, informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui panca indera kita itu akan mengembangkan sel-sel otak kita menjadi lebih kompleks dan terus-menerus tumbuh dan berkembang. Jadi, termasuk kita belajar bahasa kan dari pendengaran ya. Jadi percakapan-percakapan, nyanyian-nyanyian yang kita dengar dinyanyikan oleh ibu, saudara, atau mungkin musik-musik yang ada di sekitar kita itu merangsang otak kita berkembang pada waktu ini.
Jadi kemampuan bahasa pada 0 sampai 2 tahun itu masih terbatas. Kita belum bisa mengungkapkan diri dalam bahasa verbal. Tapi ada ungkapan dalam bahasa lain, bahasa tubuh, bahasa tangisan, suara-suara yang kita sudah bisa keluarkan. Nah, jadi otak kita pada tahap ini sangat menyerap berbagai macam informasi dengan kemampuan menyerap informasi itu sangat tinggi. Dan informasi-informasi itu akan masuk melalui panca indera. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat iklan mainan-mainan anak-anak berwarna-warni, bentuk-bentuk mainan anak yang berbagai macam, teksturnya ada yang kasar, halus, bulat, dan segala macam bentuk yang bisa dirasakan oleh kulit itu, indera sentuhan, itu memberi informasi kepada otak kita, dan itu akan disimpan menjadi rangsangan yang mengembangkan otak. Jadi pada tahap ini yang diperlukan adalah lingkungan sekitar yang memberi rangsangan kepada indera kita. Jadi bayi perlu diajak bicara. Jadi bayangkan kalau seorang bayi lahir diasuh oleh pengasuh yang bisu. Meskipun bayi ini sebetulnya tidak bisu, dia punya pendengaran yang normal. Tapi karena rangsangan suaranya kurang, maka itu menghambat perkembangan otak dia dari secara sensori, secara indrawi, gitu ya. Saya masih ingat waktu adik saya baru punya bayi itu. Jadi saya sengaja beli matras untuk anak-anak yang bisa dibongkar pasang itu, yang lunak dan berbagai tekstur, dengan warna-warni, ada angka dan huruf yang bisa dilepas, seperti tegel itu ya, puzzle itu. Kemudian warna-warni itu bukan saya letakkan di lantai, tapi saya susun mengelilingi dia ketika dia tiduran itu, berbaring. Dan saya perhatikan respon mata itu, yang tadinya ketika belum dipasangi warna-warni di sekitarnya itu, pasif, agak pasif ya, tidur begitu, tidak begitu aktif melihat. Tapi setelah diberi rangsangan warna-warni yang, karena warnanya itu warna terang ya, menyolok mata, sehingga respon matanya itu aktif, sangat antusias begitu, kelihatan antusias melihat, wah aktif melihat goyang kanan kiri, semua dilihat, karena ada rangsangan warna di sekitarnya. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar iklan selimut cerdas untuk bayi, istilah yang oke, kita bisa terima juga, kita bisa analisis itu. Artinya selimut cerdas itu sebetulnya selimut yang dengan berbagai tekstur pada selimut itu, yang membuat bayi itu kalau diselimuti pakai itu, dia akan punya, kulitnya itu akan mengalami sentuhan yang oleh tekstur yang bermacam-macam. Sehingga dia menerima informasi lebih banyak dan diproses. Itu. Jadi secara ringkas, sensori motor itu tahap perkembangan otak yang dirangsang melalui rangsangan-rangsangan yang masuk melalui indera kita. Oke. Kemudian tahap yang berikutnya 2-7 tahun disebut praoperasional. Jadi pada tahap ini otaknya sudah bisa menyerap hal-hal sekitarnya yang lebih kompleks. Jadi dia sudah mulai bisa komunikasi sedikit-sedikit. Panggil ayah, memanggil ibu. Jadi kemampuan bahasanya sudah lahir, sudah mulai konkret dalam bentuk perkataan, 1-2 kata. Mungkin masih pakai bahasa bayi ya. Celat suara-suara memanggil dengan cara dia. Mama, papa, dan segala macam. Itu adalah aspek kemampuan bahasa yang sudah mulai timbul.
Nah, di dalam dirinya sudah mulai terbentuk konsep bahwa mama itu adalah sosok yang ini. Ya. Papa itu sosok yang ini, yang ada kumisnya, rambutnya pendek misalnya. Mama itu sosok yang selalu pakai baju perempuan, baju warna-warni misalnya. Papa, jadi itu simbol-simbol itu sudah mulai diserap dan dia sudah mulai mengasosiasikan simbol-simbol itu lalu berkomunikasi. Jadi imajinasinya dan intuisinya itu sudah mulai berkembang dan kompleks. Jadi pada usia ini, tapi dia masih memerlukan objek yang konkret untuk membantu memahami konsep. Jadi misalnya kalau kita SD itu awal SD, masuk SD, waktu kita belajar berhitung, kita belajar berhitung dengan barang, benda-benda. 1 apel, 2 apel, 3 apel, konkret ya. Jadi cara kita belajar menyerap konsep itu melalui barang-barang yang konkret. 2 botol ditambah 3 botol, kemudian 6 botol kalau dibagi 2 diberikan kepada 2 orang, dipisah menjadi 2, dibagi misalnya. 6 botol dikurangi 2 menjadi 4 botol misalnya. Itu mempelajari konsep melalui objek yang konkret. Jadi cara berpikirnya memerlukan, untuk memahami konsep, dia memerlukan barang-barang yang konkret. Jadi belum bisa berabstraksi secara dengan abstrak yang kompleks ya. Kemudian tahap berikutnya konkret operasional. Jadi yang sebelumnya ada pra-operasional itu masih memerlukan barang yang konkret untuk memahami konsep abstrak. Yang konkret operasional dia ada di antara formal operasional ya, masih memerlukan barang konkret untuk memahami konsep, tetapi sudah mulai bisa mengabstraksi. Jadi semakin lanjut usia anak ini, katakanlah kalau dia sudah kelas 3 SD, 4 SD, itu cara dia belajar matematika misalnya, dia sudah tidak perlu barang konkret, apel, dan sebagainya. Dia sudah bisa paham bahwa satu itu, konsep satu itu ya 1 biji dengan angka 1. 2, 3. Jadi konkret operasional. Jadi sudah meskipun masih perlu barang konkret, tapi itu sudah bisa mulai mengabstraksi konsep-konsep itu tanpa bantuan benda yang kelihatan. Jadi kalau anak usia 0 sampai 2 tahun itu dia akan menganggap kalau ibu itu ada di depan saya, berarti ibu itu ada. Tapi kalau ibu bersembunyi, mungkin dia akan menangis. Karena di dalam pemahaman dia, ibu hilang. Eksistensi ibu tidak ada. Tapi kalau orang yang sudah mulai daya abstraksinya itu sudah berkembang, ibu tidak kelihatan bukan berarti ibu hilang, tapi ibu ada di belakang. Ya, jadi begitu. Intinya semakin dewasa, kemampuan kognitif kita semakin kompleks dan semakin mampu berabstraksi. Formal operasional 11 tahun ke atas, mungkin SD, lulus SD, dan seterusnya, dia sudah punya daya abstraksi dan logis yang lebih kompleks dan tinggi. Berargumentasi. Dia sudah belajar menerapkan apa yang dia ketahui, dia serap dalam kegiatan. Jadi berbagai macam aktivitas belajar di tahap 11 tahun ke atas itu sudah
melibatkan aktivitas otak yang lebih kompleks. Dia sudah mampu menyerap hal-hal teoritis. Gitu ya. Jadi dia tidak lagi bergantung pada fakta-fakta yang kelihatan. Membaca buku itu kan kita membaca informasi ya. Tapi informasi itu dalam bentuk huruf-huruf, dalam bentuk cerita, penjelasan yang tentang sesuatu yang tidak saya lihat di depan saya. Nah, tapi itu sudah kita bisa pahami karena kita sudah bisa punya kemampuan formal operasional, memahami hal-hal yang teoritis dan abstrak, berpikir logis, reasoning, memberi alasan-alasan untuk tindakan-tindakan, bisa merencanakan sesuatu. Itu tahap perkembangan formal operasional. Ini adalah tahap perkembangan kognitif, ya. Kemudian kita akan lihat teori perkembangan yang lain, yang ketiga, teori perkembangan moral. Ini adalah teori perkembangan kemampuan kita tentang atau memahami konsep baik dan benar, betul, salah. Itu ya. Ada 3 tahap, yang masing-masing tahap dibagi menjadi 2 sub tahap. Kita mulai dengan level pertama, prakonvensional. Ya. Itu menurut teori ini diperkirakan pada usia 6 tahun ke bawah. Konsep baik dan benar, anak usia 6 tahun ke bawah, itu ada di 2 tahap ini. Pertama, dia akan memahami baik dan benar itu kalau sesuai dengan aturan. Aturan itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk perintah guru, perintah orang tua, perintah pendidik. Jadi baik itu konsep baik itu kalau saya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bapak, Ibu, guru, dan tidak dihukum. Itu menurut konsep anak usia ini dia baik. Saya tidak dihukum. Jadi sederhana ya. Kalau ikut aturan, mengerjakan PR, ya itu baik, saya patuh. Kemudian tahap berikutnya yang disebut dengan naive hedonism, atau fokusnya adalah baik dan benar itu kalau segala sesuatu itu menyenangkan saya, memenuhi kebutuhan saya. Jadi fokusnya saya. Tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak merugikan saya, menguntungkan saya, menggembirakan saya. Itu konsep baik dan benar menurut sub tahap yang kedua ini. Jadi kalau dia tindakan yang baik dan benar itu, kalau dia mendapat hadiah, artinya kan itu menyenangkan. Saya diberi imbalan positif, dipuji. Itu kan menyenangkan. Jadi dipuji oleh orang tua, dipuji oleh guru, dipuji oleh lingkungan, teman sebaya misalnya. Oh, berarti saya baik. Saya berbuat benar. Itu sub tahap yang kedua. Jadi orientasinya diri ya, egoistik, tapi egoistik bukan dalam arti negatif selalu, tapi lebih fokus kepada manfaat untuk diri. Yang tahap berikutnya level kedua, konvensional, usia lebih kurang 7-11, mungkin anak sepanjang SD ini saya kira. Ada 2 sub tahap. Istilah yang dipakai di sini good boy, good girl morality. Jadi atau moralitas anak baik, gitu ya. Tapi ini orientasinya adalah
konsep baik dan benar itu kalau ikut tuntutan lingkungan, terutama lingkungan sebaya. Jadi saya anggap bahwa menjadi murah hati itu ya. Memberi makanan kepada teman sekelas saya itu baik. Karena itu tindakan itu sesuai dengan harapan lingkungan. Ya. Sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tuntutan atau harapan lingkungan itu tidak selalu tertulis ya, kebanyakan bahkan tidak tertulis. Jadi jadi orientasinya dalam tahap ini adalah penerimaan lingkungan. Jadi saya akan memakai baju, kecenderungannya dia akan ikut apa yang menjadi tren di lingkungan. Dia belum ada dorongan untuk menjadi berbeda dari lingkungan. Karena konsep baik dan buruk menurut pada tahap ini adalah penerimaan lingkungan. Apa yang disetujui diterima oleh lingkungan saya itu yang baik. Jadi kalau teman sebaya saya itu punya Nintendo kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya games. Dalam games pakai handphone misalnya. Itu akan mempengaruhi keinginan anak pada usia ini karena itu adalah tren yang ada di lingkungan saya. Kalau mau cari contoh lain, misalnya kalau soal memberi makanan tadi ya. Karena lingkungan saya kebanyakan teman-teman itu bawa bekal ke sekolah dan selalu berbagi, tukar makanan. Kalau ada yang tidak bawa lalu diberi, saya melihat itu sebagai tren di lingkungan, maka saya akan melakukan itu supaya saya diterima di lingkungan itu. Jadi baik dan buruk tergantung kepada apa yang menjadi tuntutan lingkungan. Yang tahap berikutnya, sub tahap yang keempat, masih pada tuntutan lingkungan, tetapi ada tambahan tuntutan otoritas. Ya. Jadi tuntutan otoritas misalnya begini, kalau di sekolah itu ada peraturan jangan makan di dalam kelas ketika jam pelajaran misalnya. Nah, kalau sebelumnya soal konsep baik saya memberi makanan kepada teman lain, tapi di peraturan di sekolah harusnya memberi makanan baik, tetapi tidak dilakukan di waktu jam pelajaran, tapi di waktu istirahat misalnya. Jadi saya baik dan benar yang saya percaya itu pada tahap ini sudah dicampuri dengan tuntutan otoritas lingkungan, peraturan-peraturan formal yang ada di lingkungan. Misalnya mencuri itu tidak baik karena itu melawan hukum. Karena sekolah akan menghukum si anak ini ketika dia melakukan tindakan mencuri. Dan juga tidak baik karena kegiatan mencuri ini tidak disetujui atau tidak disukai oleh lingkungan teman sebaya saya. Ya. Jadi tuntutan lingkungan dan ditambahi dengan tuntutan otoritas di lingkungan itu. Jadi pada tahap ini sukar untuk anak ini memahami kalau saya mencuri makanan teman saya, lalu tapi makanan itu saya berikan untuk teman lain yang memerlukan, ini sebetulnya kan ada unsur ini tidak hitam putih itu jahat ya, tapi ada unsur tindakan mencurinya jahat, tetapi tindakan memberikan ini kepada orang lain yang memerlukan itu sebetulnya tindakan baik. Untuk anak tahap ini agak saya rasa sukar memahami bahwa
sebetulnya motivasi tindakan mencuri memberikan pada orang lain ini baik, meskipun saya akan dihukum. Karena standar dari baik dan benar pada tahap ini adalah otoritas. Nah, tapi kalau tahap yang lebih tinggi, konform, jadi ikut kepada apa istilahnya, konsep kebaikan yang lebih abstrak. Pada tahap 6 itu yang terakhir misalnya, dia sudah bisa memahami, memang saya dihukum sekarang karena saya mencuri makanan teman, tapi saya tidak menggunakannya untuk diri sendiri. Dan saya memberikan kepada gelandangan yang duduk di pintu masuk sekolah misalnya. Saya berikan kepada dia. Jadi dalam tahap yang tertinggi itu dia sudah punya prinsip ada unsur yang baik dalam tindakan yang tidak diterima oleh lingkungan, tidak diterima oleh otoritas. Tapi ada unsur yang baik. Nah, tapi itu agak melompat penjelasan saya ya. Kita lihat level yang post-konvensional, tahap yang kelima, dia akan mengikuti tuntutan lingkungan, tetapi dia juga sudah punya individualitas. Dia sudah mulai punya keyakinan bahwa saya sebagai individu bisa berbeda dari lingkungan. Bisa berbeda dari, meskipun saya tidak ikut tren di lingkungan saya tetap masih bisa menganggap diri saya baik dan melakukan hal yang baik dan benar. Jadi individualitas itu sudah muncul dan lebih kentara. Sudah membebaskan diri dari tuntutan lingkungan saja. Jadi kalau kita lihat anak-anak remaja itu sudah mulai tampil beda, tampil tidak seragam seperti teman-teman lain, itu sebetulnya mengindikasikan bahwa konsep baik dan benar dalam diri anak usia ini, remaja, dia sudah mulai muncul individualitas dalam konsep baik dan benar. Jadi dia sudah mulai membangun kepercayaan bahwa meskipun saya tidak sama dengan lingkungan teman-teman saya, tetapi saya tetap benar dan baik. Itu. Nah, tahap yang lebih tinggi adalah tahap yang lebih kompleks, lebih mengembangkan nilai-nilai yang dipercayai baik dan benar itu lebih abstrak. Jadi misalnya konsep kejujuran, konsep kesetiaan, konsep disiplin, konsep macam-macam lagi bisa ditambahkan. Itu menjadi nilai-nilai yang dipercayai dan diikuti secara konsisten. Jadi yang ketika masih kecil berbuat baik itu dimotivasi oleh pujian, oleh perintah, oleh rasa senang, oleh penerimaan lingkungan, oleh kepercayaan diri individu, tapi pada tahap yang akhir dia nilai-nilai itu sudah menjadi bagian dari diri yang diterapkan, dipraktekkan secara konsisten. Yang meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan tren di lingkungan. Tapi pada tahap ini ketika orang sudah punya prinsip-prinsip individu tentang suara hati, conscience itu suara hati ya, nilai-nilai moral dan baik dan benar itu sudah menjadi bagian dari suara hatinya, maka dia akan konsisten. Meskipun lingkungannya berbeda. Tidak lagi sangat dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan. Jadi itu adalah tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Ya. Sekarang kita jam berapa sekarang? Oke, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi.
Sebelum kita masuk ke bagian teori yang terakhir tentang perkembangan ego, apakah ada pertanyaan atau komentar tentang perkembangan moral menurut Kohlberg ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat perkembangan ego. Ego itu sebetulnya konsep ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Dia pionir psikologi, termasuk pionir yang awal ya. Ego itu secara ringkas bisa dikatakan sebagai diri sendiri, yang terdiri dari berbagai macam unsur. Jadi id atau impuls atau perasaan, spontan, bawah sadar, kemudian ego itu bagian dari diri kita yang mengontrol semua perilaku kita, dan super ego itu aturan-aturan sosial yang kita serap, tuntutan-tuntutan sosial dari berbagai sumber yang kita pelajari, sekolah, agama, orang tua, yang kita serap menjadi bagian dari diri kita. Itu menyatu dalam diri manusia itu ego ya, yang yang membuat diri kita sebagai manusia itu berfungsi. Oke, jadi kita lihat tahap demi tahap. Tahap yang awal, masa kanak-kanak itu disebut prasosial. Jadi pada tahap ini, seorang bayi ini akan berada dalam lingkungannya, dan dia belum bisa memisahkan diri, dia tidak punya konsep diri yang berbeda terpisah dari lingkungannya. Dia karena secara fisik, dia masih tergantung sangat erat dengan penjaga dia, orang tua, ibu, ayah. Maka dia belum melihat dirinya sebagai bagian yang terpisah, menyatu dengan penjaga dan lingkungannya. Kemudian tahap yang kedua disebut tahap impulsif. Artinya pada tahap ini emosi dan kebutuhan-kebutuhan yang dialami itu sudah mulai dia sadari dan mendorong perilaku. Jadi perilaku pada tahap ini didorong oleh kebutuhan atau dorongan, itu disebut impuls ya. Emosi, kebutuhan fisik, dan kebutuhan perasaan yang spontan. Jadi dia akan menangis kalau dia memerlukan sesuatu. Itu kan impuls ya. Atau dia akan, ya satu-satunya bahasa yang dikuasai menangis ya. Merengek termasuk itu misalnya. Bersuara, itu adalah impuls yang bisa terjadi untuk memenuhi kebutuhan dia secara spontan. Jadi kalau termasuk contoh kebutuhan spontan itu adalah ketika ingin pipis, kencing, atau berak, itu pemenuhan kebutuhannya itu spontan. Dia tidak bisa, belum punya kemampuan mengontrol, menahan, gitu ya. Dan dia akan ngompol begitu. Nah, pelan-pelan ketika usia semakin besar, semakin tinggi, dan fisik semakin berkembang, akan muncul kemampuan mengontrol. Dan kemampuan mengontrol itu juga dikembangkan oleh lingkungannya, oleh orang tua, melalui berbagai macam aktivitas. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar toilet training. Toilet training itu sebenarnya latihan untuk yang disediakan oleh penjaga, orang tua, kepada anak ini untuk bisa memenuhi kebutuhan fisiknya dalam waktu yang tepat. Misalnya kalau dia perlu buang air besar, dia sudah mulai menangis, memberi kode, menangis itu kan memberi kode, kemudian orang tua akan datang, dan baru setelah diberi
alat untuk misalnya didudukkan di toilet untuk anak-anak baru keluar. Jadi itu adalah tahap perkembangan. Ya. Dari yang impulsif kemudian perlahan-lahan dia mengembangkan kemampuan mengontrol. Ya. Kemudian tahap berikutnya self protective. Jadi bersamaan dengan kemampuan mengontrol itu, dia juga mengembangkan kemampuan melindungi diri. Jadi melindungi diri termasuk memenuhi kebutuhan. Jadi komunikasi dalam bahasa verbal yang sudah mulai tumbuh itu, menurut teori ego development adalah satu cara untuk melindungi diri. Melindungi diri dari situasi tidak nyaman. Kalau saya sakit perut, saya menangis, kemudian saya berak, itu adalah tindakan melindungi diri dari rasa sakit karena menahan berak. Ya. Jadi ini adalah tahap awal. Nah, tahap berikutnya itu adalah sebetulnya tahap yang berikutnya itu dialami ketika kita sudah mulai dewasa ya. Kebanyakan dari kita itu ketika kita sudah mulai, bahkan anak-anak remaja dan dewasa itu sudah mulai ke tahap konformis ini. Konformis itu sederhananya bisa kita katakan bahwa perilaku kita itu dikendalikan oleh tuntutan lingkungan. Ya, agak dekat konsepnya dengan tahap perkembangan moral itu yang orientasinya adalah tuntutan lingkungan. Tapi ini tidak hanya soal baik dan buruk, tetapi semua perilaku ditentukan oleh atau dikendalikan oleh tuntutan lingkungan. Kemudian tahap berikutnya yang lebih kompleks, sadar diri. Jadi semua ini terjadi setelah kita dewasa ini. Sadar diri, conscientious ini lebih ke mengacu pada suara hati tadi yang kita jelaskan dalam tahap perkembangan moral. Individualistik, otonom, tadi ya, otonom, kemudian terintegrasi. Jadi ini teori-teori ini sebetulnya mengadopsi teori-teori sebelumnya. Jadi tidak sangat berbeda. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, karena konsepnya agak mirip. Jadi itu adalah nanti saya sarankan teman-teman cek teorinya Maslow. Kita belum bahas di sini. Karena Maslow bicara tentang kebutuhan manusia yang pandangannya diadopsi oleh banyak ahli, tapi dia bukan secara khusus membahas tentang perkembangan, tetapi lebih ke kebutuhan manusia, berbagai macam kebutuhan manusia yang bentuknya piramid itu. Nanti kita bisa cari sendiri sebenarnya. Ada banyak sekali informasi yang kita bisa akses. Oke, ini adalah prinsip perkembangan manusia. Jadi semua perkembangan aspek kognitif, aspek psikososial, aspek moral, dan ego, perkembangannya mengikuti prinsip ini. Jadi semua perkembangan itu terjadi secara berkesinambungan. Dan bertahap. Kecenderungan bertahap. Kemudian berurutan, bertahap dan berurutan, agak dekat ya konsepnya ini. Bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi kemampuan sebelumnya itu menjadi dasar untuk perkembangan kemampuan berikutnya. Sekuensial itu berurutan, gitu ya. Dari sensori motor itu yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya sampai ke operasional, formal operasional, itu berurutan, tidak bisa dibalik. Kemudian dari satu orang ke orang lain bervariasi. Ada yang karena
kondisi fisik dan lingkungannya itu memberi rangsangan lebih, maka mungkin orang ini akan berkembang lebih cepat dari individu lain yang berada dalam lingkungan yang rangsangan atau fasilitas pendidikannya kurang. Jadi sangat dipengaruhi oleh aspek diri dan oleh lingkungan. Kemudian perkembangan itu biasanya dimulai dari umum ke spesifik. Jadi misalnya ambil contoh perkembangan fisik kita, motorik ya, gerakan motorik kasar itu seperti berjalan, menggerakkan badan, anggota badan yang utama itu motorik kasar. Motorik halus itu misalnya memakai jari-jari kita untuk menulis dengan rapi, itu adalah motorik halus. Jadi kita mulai dengan umum, motorik kasar, pelan-pelan ke area yang lebih spesifik. Jadi ketika kita belajar menulis, itu tidak serta-merta anak TK belajar menulis detil, tapi mulai dengan belajar clay itu seperti tanah liat itu ya, yang kita bisa pakai untuk mengembangkan kemampuan motorik halus. Tapi itu dimulai dengan kemampuan motorik kasar dulu. Jadi itu contoh bahwa mulai dari yang umum ke spesifik. Kemudian semua kemampuan dalam diri kita ini berkaitan satu sama lain dalam proses perkembangan. Jadi kemampuan kognitif kita itu menjadi dasar dari kemampuan dan berkaitan dengan kemampuan bahasa. Kemampuan kognitif kita itu juga menjadi dasar dari perkembangan kemampuan moral. Jadi kemampuan-kemampuan itu saya kira yang paling dasar itu perkembangan kognitif. Karena perkembangan kognitif ini akan menjadi sarana perkembangan kemampuan lain, psikososial, motorik, dan bahkan kemampuan gerak kita ini tergantung kepada perkembangan otak kita. Jadi semua itu saling terkait. Jadi kalau kita mengalami masalah dalam perkembangan otak, kita juga akan mengalami masalah dalam perkembangan aspek lain, aspek emosi, perasaan, gitu ya. Itu karena perasaan, umumnya perasaan kita hati ya, tapi sebetulnya apa yang terjadi dalam hati atau dianggap sebagai hati itu konsep abstrak, tapi yang barang konkret itu sebenarnya ada di otak kita. Dari bagian semua otak kita itu mengatur berbagai macam emosi, berbagai macam fungsi mental. Kemudian perkembangan yang kita alami itu adalah hasil dari campuran dari faktor bawaan kita, faktor bawaan fisik, otak kita, seberapa besar sel dan ukuran badan kita, otot dan semua itu adalah bawaan, dan lingkungan, rangsangan-rangsangan yang ada di lingkungan, fasilitas yang disediakan, guru-guru, orang tua, lingkungan sosial yang lebih luas, komunitas, dan semua itu menyumbang kepada perkembangan kita. Kemudian perkembangan kita sebagai manusia itu juga bisa diprediksi. Nah, fungsi kegunaan teori-teori yang kita pelajari itu adalah juga untuk memprediksi. Jadi memprediksi kalau anak usia sudah 10 tahun, mestinya dia sudah mampu ini. Tapi kalau kita lihat dia ternyata belum punya kemampuan yang seharusnya dikuasai anak usia 10 tahun, berarti ada masalah. Artinya, mungkin dalam tahap berikutnya kita bisa memprediksi, oh dia akan ada masalah. Karena syarat-syarat kemampuan yang harus dia kuasai pada usia sebelumnya belum dia kuasai. Ya. Juga untuk membantu kita melihat ada masalah dalam perkembangan. Kalau anak itu belum mampu, artinya dia tugas perkembangan yang harusnya dia capai, dia belum maksimal. Ya. Kemudian semua faktor yang mendukung perkembangan itu terus-menerus berinteraksi. Lingkungan dengan diri, dengan aspek yang mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita, juga mempengaruhi perkembangan kita, dan
apa yang kita terima dari lingkungan itu terus-menerus. Itu adalah prinsip-prinsip perkembangan manusia. Oke, jadi saya kira kita tidak akan punya waktu untuk sesi ini, untuk diskusi ini, tapi teman-teman sendiri secara individu pakai pertanyaan ini untuk memikirkan. Jadi tidak usah ditulis, ini bukan tugas individu atau tugas kelompok. Pakai pertanyaan ini untuk teman-teman sendiri mencari jawaban. Mengapa Anda sebagai calon pendidik perlu memahami tugas perkembangan manusia? Coba teman-teman mulai beropini ya, nanti sendiri-sendiri, tapi mungkin ditulis sendiri-sendiri saja untuk bahan diskusi kita dalam sesi yang berikutnya. Kemudian, apa manfaat bagi Anda sebagai pendidik di sekolah? Jadi, mengetahui teori-teori perkembangan itu dan tahap-tahap dan ciri-cirinya, apa gunanya? Itu pertanyaan untuk pertemuan kita berikutnya. Tapi sebelum kita bertemu, mungkin ada baiknya teman-teman mulai memikirkan itu. Yang ini sumber tambahan, teman-teman itu link internet bisa dilihat. Kalau teman-teman klik link ini pun teman-teman akan dibawa ke link-link berikutnya yang lain. Saya kira akan ada banyak sekali informasi yang membantu. Jadi saya sarankan kita semua eksplorasi sebanyak mungkin di waktu kita masing-masing. Itu sekarang sudah tinggal 2 menit lagi sebelum kita akhiri. Apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya, apakah ada sedikit bocoran untuk teknis UTS, Pak? Oke, saya tidak punya bocoran ya. Oke. Jadi nanti soal-soalnya sedang saya proses. Saya sesuaikan dengan format yang ada dalam online ini, karena kalau biasanya kan kita secara fisik ya. Jadi sekarang format yang ada itu memang disarankan format yang bisa dipakai melalui kuis online. Jadi kuis online itu nanti disarankan campuran antara pilihan ganda dengan mungkin ada essay sedikit. Nanti saya beritahukan sebelum. Tapi cakupan materi saya kira kita sudah sampai dengan topik yang ke-6. Tapi 6 belum selesai ya. Kita baru mulai yang ke-6. Jadi saya usahakan materi untuk UTS sesuai dengan apa yang sudah kita lewati. Tapi teman-teman baca sebanyak mungkin materi yang disediakan di dalam LMS itu. Silakan diunduh. Bahkan termasuk materi yang kita tidak bahas secara apa istilahnya rinci ya, karena itu materi itu adalah rujukan dan apa yang saya presentasikan mungkin mewakili berapa 70%, 75% dari materi yang ada di dalam LMS itu. Tapi jangan risau soal ujian, pasti bisa. Nanti soal waktu itu sesuai dengan jadwal yang diberikan ya. Jadi diberi waktu, saya kira itu waktunya sama dengan waktu kuliah dalam 2 jam. Lebih kurang, ya. Itu dulu. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira kita tutup dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat belajar. Hati-hati. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.